Oke, selamat malam. Kali ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Subang, yaitu Ibu Novadia Sinta Narwastu. Terima kasih Bu, Terima kasih Bu. sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya, dan kita tahu juga bahwa saat-saat ini Ibu pasti banyak sekali agendanya nih. Sudah pasti. Iya. Tapi dengar Ibu masih untuk saat ini masih anggota Iya, dewan ya? masih menjadi wakil rakyat. Dan tak kenal maka tak sayang. Ya. Bu boleh diperkenalkan dulu dari latar belakang dan biografi singkat lah, silakan Bu. Oke, boleh diperkenalkan, nama saya Novasa Sinta Narwastu. Terkadang orang tidak mengetahui dengan nama yang sangat panjang dan aneh, disangkanya saya bukan orang Subang gitu Iya. kan. Iya. Alhamdulillah saya asli dari Subang, lahir di Subang, di Bahdongdo. Iya. Jadi kalau ada yang tahu Bahdongdo tuh, Iya, iya. Tahu. Nah. Oh, itu mah sejarah. sejarah ya. Sejarah Badan. Ada tempat makan enak nasi timbal di Iya. situ. Iya. Lahir di Badongdo, TK SD di Yosudarso, SMP di SMP 1, SMA SMA 2, dan kuliah di Tanjung Sari. Dulu namanya STPT, sekarang Unwim. Jadi masa peralihan STPT ke Unwim. Kota mana itu? Subang. Tanjung Sari, bukan, di Sumedang. Oh, Sumedang. Sumedang. Pertanian saya. Pertanian. Nah, lantas tahun 94 lulus, 95 menikah, barulah saya mengikuti suami. Jadi saya tidak ada basic pekerja, sebetulnya ibu rumah tangga. Tahun 2007 akhirnya saya mulai bekerja. Oh enggak, jauh dari masih jauh, politik ya? lah pokoknya. Masih jauh ya? Masih jauh dari politik. Belum terjun Belum berarti ya. terjun. Jadi saya tahun 2007 itu saya menjadi seorang marketing di asuransi, salah satu asuransi. Terus posisi udah tinggal di sini. Apa Bu? Tinggal di Bandung. Tinggal di Pada Bandung. saat itu karena suami itu kan orang pos. Jadi orang pos itu pindah-pindah. Nah, kebetulan terakhir di Bandung. Nah, saya mulai mengasah lagi otak saya untuk membantu keuangan suami. Akhirnya saya masuk di marketing di salah satu asuransi. Nah, tahun 2008 apa 2009 saya kembali ke Subang. Balik lagi ke Subang. Setelah di Subang, alhamdulillah marketing saya berjalan. Tahun 2011 barulah saya punya klinik. Jadi buka usaha karena sudah tahu ya usia semakin tua sudah Iya. sudah harus istirahat lah gitu ya. Tapi Saya- balik ke Subangnya ke Bandung. Apa udah beli tanah ini? Enggak, karena tahun 2006 di Bahdongdo itu dijual oleh ibu saya. Karena bapak saya meninggal tahun 2005, 2006 dijual. Tidak berpikir untuk kembali lagi ke Subang. Tadinya seperti itu. Iya. Nah, perjuangan yang sangat Ya, panjang lah Dari nol, pokoknya. panjang. Perjuangan saya itu panjang. Iya. Akhirnya saya kembali 2008 saya bergerak di marketing, yaitu 2011 ada sesuatu hal yang ditawarkan oleh salah satu perusahaan asuransi saya untuk membuka klinik. Alhamdulillah 2011 saya membeli tanah di Rawabada. Iya. Di Ini sini. klinik pertama berarti? Klinik pertama tahun Dan- berdiri tahun 2011. 2011. 2011 saya beli ini. Nah, akhirnya jadi lucu ya. Tahu gitu kan ngapain saya jual juga gitu. Padahal di Bandung itu posisinya sangat Iya, strategis banget. Kan ada dokter yang legend, Ya, Dokter Pak. Hendrawan. dokter yang merawat. Sekarang kan ke depan dekat Ya, Dinas ya. Rumah Dinas. Di sana sekarang dulu bekas apa ya? Mandiri ya kalau nggak salah. Nah, 2012 ya saya mendirikan ini. Akhirnya berjalannya waktu tahun berapa itu masih bergerak Masih dua saya asuransi dengan klinik saya berjalan. Oh, masih punya cabang gitu. Ya, berpegang dua gitu berpegang dua lah. Ya, Double karena job. memang karena yang namanya asuransi itu Iya. lumayan lah ya buat kita ya. Iya.
Jadi kalau di asuransi itu kan kalau kerja ya dapat duit, nggak kerja nggak dapat Iya, duit iya. gitu loh. Artinya seperti itulah. Iya. Jadi bisa kerja work home. Iya, bisa kerja di rumah, bisa kita bernegosiasi di luar. Ya Cuman sangat enak lah. jadi bagus ya kayak jurusan dari segi sekolah nggak ter Nggak nyambung, juga nggak nyambung, gitu kan nggak dari nyambung. pertanian ke Sama sekali nggak kesehatan. nyambung ya. Dari pertanian ke marketing, masuk lagi ke kesehatan. Kesehatan. Tapi yang namanya rezeki bisa datang dari Nah, kerja. kita nggak tahu, Nggak dari bidang nggak yang dari bidangnya. sesungguhnya. Akhirnya 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Saya ditawarkan terjun ke dunia politik. Politik yang ditawar itu sama Eh, ketum apa bukan, sama seseorang teman yang memang dia diperintahkan oleh ketua DPD-nya gitu. Langsung ke sini Bu maksudnya atau Enggak, yang by lain? phone dulu. Enggak maksudnya langsung ke Nasdem. Atau kemana dulu? Iya langsung, Oh, langsung ke Nasdem. dari Nasdemnya langsung ke saya untuk Kirain teh menawarkan. ke partai lain dulu gitu. Oh enggak. Saya pertama kali mengenal tuh Nasdem itu. Sampai sekarang ya. Sampai Luar biasa. sekarang. luar biasa. Itu mohon maaf Bu, apakah ya termasuk Ibu terjun ke dunia politik itu apakah ada dorongan dia dari kayak keluarga atau rekan, apakah ya, Enggak, ya mungkin sama sekali enggak ada. Jadi pemikiran gini, naluri Ibu gitu? enggak. Jadi gini, di saat tahun 2018 ya. 2018 ya. Iya, iya. Masa-masanya pilkada kan, Iya, iya. 2018 itu. Saya ditawarin, Bu, bisa bantu nggak ngebantuin untuk Partai Nasdem. Saya bilang saya tidak berpolitik Iya. gitu kan. Terus apa yang bisa saya sumbangkan? Saya nggak bisa gitu karena saya bukan orang politik. Walaupun bapak saya memang dulu beliau orang berpolitik. Oh, pantesan Ya. itu mah udah ada ya kata Tapi- Keturunan lah. Iya. Ya, tapi sama sekali tidak mengenal banget lah. Saya Iya. dulu masih kecil sekali ya, Iya, tahun iya. 70-an. Beliau di Golkar dulu, bapak saya. Orde Baru lah ya. Iya. Saya ditawarin, mau nggak Bu nih bantu di Partai Nasdem karena tidak ada kuota perempuan. Jadi saya hanya melihatnya ngebantuin. Saya bilang saya nggak mau. Saya tolak berkali-kali kan. Oh, Iya. sempat penolakan dulu. Penolakan ya karena memang saya tidak mampu. Saya itu orang marketing bukan orang politik Ya, gitu. mungkin fisik lah gitu ya. Ah. Terus ibu bisa berkeinginan ya udah coba aja itu gimana ceritanya Bu? Malu saya ya. Jadi ada transaksi saya Biar sebetulnya. inspirasi Iya. gitu kan. Saya salutnya Motivasi buat gini, Bu. saya. Ya istilahnya begitu masuk terjun ke dunia perpolitikan, Ibu mendapat langsung ya amanah gitu dari Iya. rakyat lah, dapat kepercayaan gitu. Nah, Ya, gitu. jadi saya pada saat itu menolak hampir 3 kali, bahkan saya memberikan nama yang dia sudah dekat dengan orang-orang Oh, eksekutif. kandidat lain Ya, gitu. kandidat lain lah. Ini ada nih orang yang benar-benar suka berpolitik, dia dengan eksekutif juga dekat, saya bilang. Karena kan saya bergulungnya dengan teman-teman, Kang. Itu Subang kelahiran saya lah. Iya, iya. Jadi saya mana yang tidak Iya, hafal gitu. iya. Cuman orang yang mungkin tidak tahu, mungkin orang zaman sekarang yang tidak tahu gitu kan. Dengan adanya Nova itu jadi orang berpikirnya kan orang lain ya, namanya Nova Sasinta Narwasu, oh kemudian orang Bali gitu, orang Bandung Soalnya gitu kan. Rada aneh saya. Rada aneh yang gitu kan namanya. Tapi kalau teman-teman sendiri pasti tahu gitu. Saya memberikan kandidat beberapa terus akhirnya selesai. Saya pikir sudah tidak dipanggil lagi. Nah, entah bagaimana akhirnya saya langsung ditelepon tuh sama ketua DPD-nya. Sama Bapak E.F. Hidayat. Iya, iya. Dia telepon, Bu, tiasa tepang sareng api, punten ieu saha. Gitu kan saya Oh, tanya. iya. Karena saya tidak mengenal beliau. Berarti beliau sebelum udah Bupati. apa tuh? Ya mantan bupati ya? Iya, sudah mantan bupati. Iya. Iya. Mantan bupati 2 periode, namun saya tidak kenal sama beliau. Kenapa tidak kenal dan tidak tahu? Karena saya setelah 95 itu keluar dari Subang. Jadi saya tidak tahu siapa yang menjadi bupati dan lain sebagainya. Udah belum tahu. Kurang Belum mengikuti tahu. lah ya. Kurang Bu. mengikuti karena saya mengikuti suami pindah-pindah keluar pulau kan. Nah akhirnya saya bilang oh iya Pak, apa yang bisa saya bantu, nggak usah, ketemu aja. Jadi saya ditawari untuk bertemu dengan beliau. Ya alhamdulillah saya ketemu. Ya, saya ketemu
Saya ngobrol, dia langsung bilang, apa yang bisa Bapak bantu ke saya gitu kan. Jujur karena saya berpikirnya seorang marketing ya Kang, Iya. saya cuma bilang gini, oh iya Pak, memang kenapa Pak gitu. Saya tanya begitu aja. Beliau bilang saya bisa membantu ibu kalau ibu ada kesulitan di Subang. Ya, dikasih tahu lah bahwa beliau adalah mantan bupati. Saya baru, oh berarti saya ini baru ketemu nih sama mantan bupati. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya cuma bilang saya butuh link untuk bisa masuk mempromosikan klinik saya. Itu aja judul saya. Gitu aja. Gitu aja. Jadi Sama alurnya gitu. Alurnya gitu. ada kemauan dulu. Kemauan dulu Iya. gitu kan. Kalau Bapak Cocok gitu. dulu mantan bupati ya bisa nggak membantu saya Nah, untuk ya. masuk memberikan link. Perlu Nah. dicontoh ini kayak gini nih, bagus itu. Nah, ini Aslinya, Bu. beliau langsung bilang, "Oke, saya bantu." Saya beberapa dikenalkan oleh serikat buruh ya. Serikat buruh Ya. dari serikat Semua buruh. pabrik-pabrik loh. Enggak, gitu. dari serikat buruhnya serikat buruh apa? Iya, Macam-macam ya. macam-macam. Oh, iya. Kantor, pabrik Iya, dan iya. sebagainya. Sehingga saya berkenalan dengan mereka, masuklah saya link ke dalam perusahaan-perusahaan. Tapi dia kan ngasih tahu dengan catatan gitu kan. Iya. Pasti. Anda bisa bantu. Kontrak Iya. politik lah. Ya, gitu Iya. kan. Siap, siap. Dengan catatan Anda bisa bantu saya untuk mengisi kuota di Dapil Pagaden. Pagaden Kang, bukan Subang Iya, loh. iya. Udah salah Oh, loh. Pak Gaden. Pagaden awalnya. Oh iya siap, saya bilang. Tapi saya harus bagaimana karena saya bukan orang politik. Ya udah dagang klinik aja. Ya intinya berjualan klinik di dalam pabrik-pabrik Iya, iya. ataupun perusahaan-perusahaan, Iya. tapi dengan membawa bantuan dari partai. Sambil membangun personal branding juga mungkin ya, Yes. Bu. Jadi dua-duanya bisa masuk gitu kan. Ya saya kebetulan saya bekerja sama dengan BPJS, akhirnya yang saya angkat adalah pemeriksaan kaum perempuan. Yang namanya IFATES. Jadi itu jalannya. Saya menjual IFATES kepada pabrik-pabrik untuk diperiksa, kepada kantor, pabrik, bahkan pemerintahan yang merasa dirinya wanita, ayo periksa ke kami untuk memeriksakan kanker serviks secara dini. Gitu. Jadi saya larinya ke kesehatan. Nah, alhamdulillah karena kerjasama dengan kerjasama dengan BPJS, ya kita pun ada kok. Ya, gitu. Karena klinik kami adalah klinik BPJS. Bisa BPJS juga. Dulu mah pernah dengar nggak bisa nggak BPJS. Ya. Dulu pernah dengar nih tahun apa ya, berapa 2019 gitu. Ya, Nggak bisa. Sekarang bisa. sekarang bisa. Dari tahun Dari tahun 2000 saya tuh dulu tuh klinik percontohan untuk BPJS Di Subang. di Subang pertama jadi klinik bahan contoh lah ya. ya contoh dulu. Kamu percaya pasien cuma satu Kang? Berarti sekian banyak klinik, istilahnya klinik Iya. ibu yang paling Iya. pertama. Percontohan adalah klinik kita. Ya kan karena pernah di asuransi. Nah, itu. jadi tahu lah. Ya gimana lo marketing? Bisa aja. 120 kita tamat. Klinik jalan, BPJS berjalan, ya partai pun berjalan. Berjalannya waktu, kita membantu majunya pilkada pada saat itu mengusung Pak Haji Ruhiman. Oh, maksud Ya karena Nasdem kan diangkat dari partai Nasdem awalnya. gitu. Ya. Nah, saya bukan dari partai Nasdem, PDI setahu saya mungkin. Sekarang di PDI. Kalau dulunya dari Dulu Partai mungkin. Nasdem dan koalisi partai lah. Nah, berjalannya waktu tahun 2019 mau DCS, salah satu anggota caleg di Nasdem di Dapil 1 meninggal, Pak Iwan Barak, kenal mungkin ya. Iya, iya. Iwan Barak meninggal, butuhlah untuk mengisi di Dapil 1. Akhirnya saya dari Pak Gaden tadi. Pak Gaden pindahkan ke Dapil 1. Dipindah ke dapil 1. Dapil 1. Nah itulah terjadinya saya, ya namanya kita
nolongin harus bertanggung jawab. Iya. Saya ditolong juga beliau sungguh-sungguh, ya saya juga nolong harus sungguh-sungguh. Intinya seperti itulah. Awalnya saya masuk ke dunia politik dan tanpa diduga, karena saya tidak punya link, karena saya yang namanya juga kuota tidak akan memikirkan Iya. tim yang sangat menyebar. Berarti yang dibantu emang dari partai, yang dari partainya gitu kebantuannya. Eh, Jadi gitu kan. Saya hanya intinya begini, saya memanfaatkan atau menggunakan link pertemanan yang sangat kuat, karena saya alhamdulillah dari kecil sampai SMA dan kuliah banyak teman-teman di Subang itu yang saya pergunakan, dan saya tidak berpikir untuk menang, Kang. Pada saat itu hanya membantu mengangkat nama besar partai, titik, itu saja. Oh iya. Makanya selisihnya sangat kecil. Berarti ibu, kalau ibu itu nggak ambisi lah gitu. Enggak. Iya, cuman cari rezeki ya. Ya, amin. Qadarullah aja gitu. Ya, mudah-mudahan lah Bu, Qadarullah. ke depannya. Bener. Ya, mungkin sekarang mau ya cara Berarti sekarang ibu udah jadi dewan kan di dapil? Masih Tapi satu. masih aktif sekarang Masih, juga kan. masih aktif. Bisa bertanya-tanya. Boleh, mangga. Soalnya kita memposisikan diri kita itu memang yang orang yang belum paham begitu Iya. terkait birokrasi di DPRD di gedung. Karena saya orang awam gitu kan, nggak tahu dari pemerintah Iya, itu jadi bagaimana. atmosfernya itu seperti apa sih? Apakah seperti kayak yang di nasional kah, panas seperti itu atau gimana gitu? Mungkin nanti kita bahas selanjutnya. Dan untuk tema pembahasan kali ini Bu terkait kesejahteraan masyarakat, kemudian pembangunan daerah, dan kira-kira untuk kedepannya jika Ibu terpilih lagi, usulan apa sih yang ingin Ibu perjuangkan untuk kedepannya? Yang pertama mungkin lebih ke kondisi Subang ya. Satu, tata ruang, bisa dibilang kebersihan Bersihan. Subang. nomor satu berarti. Nomor Poin satu, satu lah. poin pertama itu. Kenapa begitu? Hampir semua kota, Kang, bukan saja Kabupaten Subang, itu masalah sampah itu prioritas. Itu satu. Yang kedua mungkin bagaimana cara mengupayakan masyarakat Subang ini menjadi orang-orang yang tidak banyak pengangguran. Itu prioritas. Memang relate banget terkait Ya. anak muda ya. Ya. Jadi begini ya, sebetulnya bukan hal yang aneh, Kang. Itu ya kayak sampah, pengangguran itu bukan hal yang aneh, Sudah lumrah aja. sudah lumrah. Tapi kalau dibiarkan, Nah, ya tetap akan terjadi seperti itu. Cuman gitu loh. menumpuk Cuman menumpuk gitu kan, kayak sampah gitu. kayak sampah. sampah. Padahal yang kita tahu kan semakin ke depan itu kan industri banyak, peluang pekerjaan banyak. Setidaknya bisa diperbaiki. Setidaknya bisa diperbaiki apa yang harus bisa kita perbaiki. Yang ketiganya ya kita menampung, prioritasnya menampung aspirasi dari masyarakat sendiri itu apa sih? Itu aja. Sedikit-sedikit bisa membantu lah ya. Ya, Aspirasi-aspirasi. minimal sebagai wakil rakyat itu Ya, bisa menampung menyampaikan. atau menyampaikan aspirasi yang kita dapatkan secara langsung. Gitu loh. nah jadi fun fact-nya dari dulu itu saya kan memang aktif ya Bu di sebagai Lingkungan. penggiat lingkungan. Nah kebetulan saya tuh lihat status WA teman saya di, kalau nggak salah di Cilaja. Itu siapa katanya? Oh, Saya ada. cari-cari Bu di Google. Saya tahu namanya Ibu Nopaja apa, kurang tahu. Dan alhamdulillah ketemu di TikTok, kemudian di Facebook, dan saya langsung DM beliau, dan alhamdulillah beliau responnya Iya. Saya mengagumi beliau. Beliau istilahnya merespon gitu kan. Iya. Belum tentu Bu yang lain. Berarti ini mah, Pernah. Oh. saya juga Nggak sebenarnya ada respon. berarti ini mah nggak main perwakilan Iya, langsung langsung turun aja tangan ke gitu ya. sini. Oh, Mau kaum kecil, kaum besar dia gak memandang. Bagusnya. Enggak, begini loh gini. enak lah. Tidak, bukan yang lain tidak merespon, mungkin dengan segala kesibukannya. Namun yang saya Yes. prioritaskan adalah begini kan. Kita sudah jelas di situnya wakil rakyat. Betul ya? Iya, iya. Betul. Artinya kalau kita wakil rakyat, atasannya kita tuh adalah rakyat. Setuju, benar Bu. Betul nggak? Iya. Betul lah. Ya rakyat mau komplain, mau audensi, mau marah, iya. ya wajar, Wajar. Iya. gitu kan? Kenapa? Ya kita kan wakilnya Iya. mereka.
yang mewakili. yang Berarti mewakili. sebenarnya rakyat itu kalau di mata ibu mungkin kalau dalam istilah pekerjaan itu dudungan lah gitu ya, Ah, bos. iya. Berarti benar itu ya, Bu? Ya, Nah, kan sudah jelas namanya wakil iya. rakyat. Jadi wakil rakyat itu memang kita diberikan fasilitas Iya. untuk bisa menyampaikan, tetapi pada poin intinya kita tetap adalah wakilnya mereka. Dan yang lebih bagusnya ibu mensupport gitu, yang saya kelihatan kemarin ada kan ya yang Iya. lingkungan Ya. katanya dari Oh ada ya, support aku ya gini Kang, saya akan mensupport sebagaimana saya mampu. Iya. Di luar kemampuan saya akan konsultasikan dengan pemerintah, gitu kan? Karena ya justru yang mendukung kita adalah pemerintahan. Pemerintahan dari mana ya? Dari rakyat juga, gitu kan? Jadi sebenarnya kayak siklus gitu loh kan. Iya, iya. Gitu. Jadi insya Allah manakala saya bisa, saya pasti bilang bisa. Manakala saya tidak bisa, saya akan bilang tidak bisa dengan tegas gitu. Jangan menunggu-nunggu. karena langsung Soalnya omongan kita tuh aduh sangat banget diharapkan. bukan kayak semacam mati gitu ya. Iya, benar. Kalau anggota dewan ngomong tuh kayaknya dipakai pegangan banget Benar. gitu. Iya. Jadi ya memang harus hati-hati lah. Harus Kalau kita hati-hati. bisa ya bisa, enggak ya enggak lah. yang sampai rakyat tuh berpikir aduh menaruh janji Nah, sampai kayak itu. gitu kan ya, Bu, Itu. ya. Istilahnya kan dia berharap Iya. gitu ya. Iya. yang kan ya pacar juga kalau Nah. kalau janji aduh Pak. Ya Ya itulah. Oke, berarti poin-poinnya kayak gitu. Kalau program Ibu semenjak tahun-tahun kemarin masih menjabat sebagai DPRD, apa aja sih Bu program unggulannya gitu yang Ibu perjuangkan mungkin? Prioritas utama saya lebih ke kesehatan wanita. Kesehatan wanita, kenapa? Karena wanita itu punten sering mengabaikan dirinya sendiri. Dalam artian mengabaikan tuh gimana, Bu? Oke, dalam satu rumah tangga yang kita lihat, kalau bapak-bapak sakit yang dicari siapa? Istrinya. Iya. Mas saya sakit gitu kan ya. Tapi kalau perempuan, bagaimanapun dia sakit, selagi dia masih bisa Bisa, bekerja, masih mampu, dia akan mengerjakan sesuatu. Kekuatan wanita itu lebih kuat daripada laki-laki sebenarnya. Sebenarnya Nah, sebenarnya, tapi kadang-kadang laki-laki juga nggak mau tahu tuh, gitu kan. Nyepelein. Nah, yang kadang tidak pernah dirasakan oleh perempuan itu adalah yang sekarang mungkin data akuratnya saya kurang paham ya, kurang hafal. Tetapi yang namanya kanker di wanita itu paling banyak, kanker rahim dan kanker payudara. Jadi saya lebih mengedukasi perihal itu. Satu itu, kesehatan wanita, karena tonggak di dalam rumah tangga itu sebetulnya kalau pencari nafkah iya laki-laki, tetapi dalam tonggak pekerjaan di dalam rumah itu perempuan. Satu itu kesan. Yang kedua yang jelas tadi yang saya bicarakan bahwa kebersihan lingkungan. Saya pengen mengedukasi para masyarakat ini untuk bisa memahami tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kalau kita bersih nih, di hulunya sudah bersih, berarti ke hilirnya tidak terlalu berat. Iya. Jadi bagaimana caranya saya mengurangi sampah, kotoran-kotoran yang ada di rumah tangga dulu. Jadi kita edukasinya nggak usah jauh-jauh. Jangan lingkungan sendiri lah ya. ya, jangan kita pengen sesuatu yang tidak bisa kita raih lah. Yang bisa kita raih aja dulu. Edukasi masyarakat yang memang kita sering ketemu, rumah tangga yaitu. Itu juga salah satu misi saya juga di komunitas penggiat lingkungan sih Bu, dan kebetulan saya juga kan udah beberapa desa ya Bu, dan memang di setiap wilayah itu faktor utamanya ya pertama ya fasilitas, kemudian ya TPS kayak gitu memang masih belum ada gitu Bu. Ya. Makanya ya jadi sebenarnya adanya kita itu sebagai penggerak, sebagai komunitas, sebagai penghubung juga sebenarnya gitu. Ya. Itu yang emang kalau misalkan yang kayak gitu kurang memadai fasilitas dari masyarakat kan, dari
sampah yang kayak gitu kan. Iya. Itu kalau pengajuan tuh emang alurnya harus seperti apa sih Bu? Terkadang ada yang Seberapa rumit mungkin ya? seberapa rumit. Contoh lah ya di kampung A gitu kan, pengen pengajuan motor yang sampah bak Cator sampah lah. cator. Cator. Itu susah Hmm. katanya. Terus ada bilang katanya udah turun tuh ke kepala desanya, Itu mah tapi nggak dinamika sampai lah. tuh banyak dinamika lah. Itu gimana Bu tanggapan Ibu? Ya itulah fungsinya wakil rakyat gitu loh. Kalau wakil rakyatnya mendengarkan, mau menampung, ya insya Allah itu tidak akan terjadi. Adapun misal dibantu secara lewat aspirasi dan lain sebagainya, memang Kang itu ada mekanisme. Gitu. Tapi ya prioritas utama ketika dia tahu siapa yang harus dituju, mungkin aparat pemerintah di desanya, kepala desanya. Jadi gini, yang bisa menjadi tangan kepanjang tanganan masyarakat itu harus kita ketahui. Satu, wakil rakyatnya. Dua, pemerintah desa. Iya. Di bawah pemerintah desa itu ada siapa? Ada RT, ada RW. Nah, ketika mereka menyampaikan ke RT, ke RW, pastilah jalurnya ke desa. Ketika desa wah ini kurang nih budgetnya, dia punya wakil rakyat gitu loh. Jadi banyak Kang sebetulnya. Makanya itu pilihlah yang cerdas. Siapa yang harus kita pilih gitu. Kan Iya, itu siap, kan siap. Kang. Yang siapa yang turun, yang tahu ya itu. Iya. Berarti slogannya saatnya perubahan dan Nah, Apa siapa? siap, siap, siap. nah, tadi kan sudah ya mulai dari eh, kebersihan. Nah, yang terakhir adalah ya pemudanya. Pemudanya ya kita tahu lah perbandingan perempuan dan laki-laki itu lebih banyak perempuan. Nah, kita kan di Subang sudah ketahui juga, ini sudah tidak harus kita tutupi, yang paling banyak kerja itu malah perempuan. Iya. Nah, tinggal kreativitas para pemuda nih harus seperti apa. Itulah poin-poinnya Poin-poinnya. yang harus kita angkat lagi adalah itu. Terus kayak pertanyaan selanjutnya Bu, upaya apa untuk mengatasi ekonomi di Subang gitu, tingkat rendah dan kemiskinan? Itu kan banyak yang mengeluh, contohnya ya manusia silver gitu. Emang nggak ada Ya. kerjaan lain gitu kan? Ya. Gimana gitu cara bisa meningkatkan ya minimal kerja-kerja yang sewajarnya ya lah, pasti ada kan gitu kan? Ya, saya juga ikut prihatin kan dengan hal seperti itu ya. Mana ada sih kita ngelihat di tengah jalan orang-orang seperti itu kita bahaya juga ya, bahagia. Bu. Satu Keselamatan. keselamatan, kedua juga kesehatan kan. Saya juga nggak tahu itu bagaimana dengan cara di seperti itu, apakah tidak membahayakan kepada dirinya ya, minimal kulitnya atau apa. Iritasi ya. Ya itu yang saya khawatirkan. Tapi gini kan, bekerja pun tidak mudah, Iya. harus punya Skill. kemampuan. Ya, kemampuan. Nah, sekarang tinggal bagaimana para pemudanya ini atau bagaimana para pemuda-pemudi ini mau tidak dia mempunyai skillnya. Tapi kan Bu, kita tidak mampu misalnya untuk sekolah lebih tinggi. Banyak kan sekarang ada LPK segala macam. Nah, itu yang harus kita kasih tahu kepada mereka, mengedukasi bahwa di Subang itu banyak loh LPK, banyak loh kursus-kursus bagaimana caranya gitu, sehingga jangan sampai begini. Ini sangat hal yang sering dibicarakan orang Subang tentang jadi penonton gitu kan, selalu begitu kan, tapi harus bergerak di situ gitu kan. Keinginan lah Ya, keinginan. Kita menyiapkan semua fasilitasnya, ada LPK, ada Disnaker untuk melatih mereka. Masalahnya apakah kita mampu tidak gitu, karena salah satu perusahaan pun memang harus mempunyai segala sesuatu yang sesuai dengan Di bidangnya gitu. bidangnya, kualifikasinya gitu kan. Ya itu harus diimbangin gitu. Tapi Itu yang berarti patokan sekolah tuh bukan patokan gitu kan untuk masuk kerja gitu. ya patokan juga kan. Tapi mohon maaf ya Bu, Ya itu saya bekerja di PT Tekwan tapi dengan ijazah SMP.
bisa masuk. Ya bisa masuk karena balik lagi keinginan, kemauan, Ya. bakat yang Siap. semangatnya kan ada. Ya mungkin itu mah Keuntungan. kebetulan lah. Bisa juga keberuntungan, skill juga termasuk. Iya. Ya gini Kang. Iya. Oke, bukan patokan. Sekarang Kang, itu next ke depan itu kita wajib harus punya Kang pendidikan. Kalau nanti jenjang karirnya ingin tinggi. Iya. Iya, Betul nggak, Kang? kalau mereka Ya, kalau mereka ingin maju. maju. Tapi kalau misalnya gua mah udah segini udah cukup ya, oke. Tapi yang penting harus ada keahlian yang Iya. benar-benar ditunjang. Ya tapi mohon maaf, ada juga lah Bu, ya di kalangan ya masyarakat terutama ya yang belum bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Katanya saya punya skill ini, jasa sekolah sampai pendidikan ini. Katanya ujung-ujungnya harus pakai ya. Ya, Nah, itulah. pahamilah. Itu. Pahamilah. Jadi si orang itu katanya malas mau kerja ke sana harus Harus istilahnya ada, ya. itu. Ya. Yang cari uang pakai uang dia mah. Ya. Yang jadi membudaya itu, aduh, saya mah mohon dengan sangat itu susah lah. Jadi, Jadi semangatnya tuh down. nah benar Timbul itu. tidak semangat gitu kan. Ya udah gini-gini aja gitu kan. Ya. Itu yang jadi Memberantas persoalan. secara habis untuk hal seperti itu juga Rumit. agak rumit kan. Butuh waktu juga ya. Butuh waktu. Tidak 1 tahun 2 tahun Karena ya. Bu. mengedukasi manusia itu tidak semudah menggiring bebek. Ya mungkin saatnya Tapi- untuk perubahan. Nah, tetapi ke depan itu harus Iya. Kang. Edukasi itu harus kita jelaskan dan kita gaungkan terus. Karena kita juga tidak bisa bertabrakan dengan secara drastis gitu loh, Kang. Aturan itu kita juga nggak bisa, butuh proses. Tapi minimal kalau mengedukasi itu lambat laun Bisa lah. orang akan bisa kan. Ya ibarat kita lah buang sampah, Ya, terus tuh Ya, Iya. bisa. Baik-baik kan bisa. gitu. Tapi Ya. kalau kita terus edukasi kan orang mungkin akan memahami. Memisahkan sampah juga lama-lama akan paham. Tapi saya juga sih dari segi pendidikan lama-lama iya bikinnya udah orang yang hari kieu wae. Ya, ikut pakai cek kan. Udah. Nah, udah. Udah ikut kuliah aja gitu. Nah, Cuma terus Kang, beratnya dapur besu. Kang sekarang itu kan ada kayak dipermudah kuliah lewat universitas terbuka Nah, dan UT itu ya, Bu. biayanya Ya, UT. biayanya tidak mahal. Pendidikan itu penting Kang. Nomor Jujur, satu. nomor 1. Sekarang gini, sekalipun kita menganggur ketika kita punya pendidikan ada rasa malu dan harus berpikir bagaimana caranya kita menghidupi ke depan. Betul Kang? Ya. Tapi kalau kita hanya skakmat di tidak mau belajar di situ ya dia mungkin akan bae we da urang mah kieu ge geus. Nah. Tapi punten ya, ini kan Iya. untuk Iya. berkembang kan. Iya, benar. Ya, benar, untuk berkembang edukasi. ke depan ya. Ya, air juga kan bentuk internal hearing gara-gara. Nih contoh. Dia salah. Padahal Benar. dia udah mukanya udah 7. Cari muka terus. Bisa. Ya, intinya kita sebagai anak muda harus mempunyai growth mindset lah ya. Ya, Pak. semangatnya Ya. harus lebih Lebih ekstra lah. Ya, jangan pragmatis lah gitu. sudah saatnya nih anak muda nih. Gerakan perubahan. Iya. Gerakan perubahan harus maju. Semua yang bisa kita Ya. rubah secara perlahan, insya Allah lah Kang. Saya yakin kok. Ya, Mudah-mudahan lah. tapi dibarengi dengan takdir Allah. Ya. Balik lagi ke situ. Betul. Enggak, jadi realitasnya memang harus didukung juga dengan regulasi-regulasi dari pemerintah seperti itu sih. Ya, jangan terlalu ekstrim. Iya. Nanti banyak yang sebelah nanti banyak. Oh. Tapi yang pasti kita regulasi yang kita buat kita sesuaikan dengan segala kebutuhan. Iya. Kita tidak mungkin membuat regulasi yang tidak dibutuhkan. Bisa menyampaikan inspirasi, Ya. bisa menyampaikan juga UMKM saya benar. Ya inilah salah satunya kecerdasan kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kecil ya kan. Sekarang kita nggak usah mikir yang tinggi dulu kan. Ya semua orang itu kan ada tangga-tangganya.
naik itu step by step, tidak bisa langsung set mau cepet pakai lift aja ya sok Iya. pakai lift set tiba-tiba angkat turunnya gancang shoot ke bawah ya lift kan tinggi set Iya. cepet turunnya juga cepet kan cepat. ya kita bertahap bagaimana kita memasyarakatkan kepada apa ya ibu-ibu anak muda yang tidak punya pekerjaan di kantor ya kan orang di kantor teh kayaknya gaya ya wah di kantor di pabrik tuh Berpikirnya gaya orang tuh wah gagah, gagah gaji ya, gede, gaya enak. gede pakai seragam gitu ya Budaya padahal hedonisme itu. kalau kita menjadi direktur diri sendiri itu lebih keren sebenarnya memanage sendiri dan akan ketika usaha UMKM-nya maju bisa mengambil orang loh Nah, buka lowongan. buka Insya Allah, insya lowongan narik orang itu berarti Akang sudah membantu pemerintah Subang untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi jangan malu dengan saya mah hanya pengusaha kecil. Kata siapa? Tukang roti di jalan aja bisa buka cabang banyak dan bisa merekrut banyak orang. Iya. Benar nggak Kang? Pokoknya apapun yang dikerjakan oleh kita yang halal, lakukanlah. Berdoa aja mudah-mudahan ini menjadikan amanah dan berkah kita secara halal. Ketika ada ya problem-problem konsisten. Konsisten aja gitu. Jadi ketika saya juga dimintain tolong asal kita bertanggung jawab itu akan Iya, iya. ikhlas kan. Kasih. Bekerjanya jangan sambil ronda wah saya ini mau dia wah duitan mah mau digawe wah Wah itu mah udah itu mah tuh nggak ada kemajuan namanya. itu Kembali lagi sama tadi Bu, menarik untuk dibahas ya, terkait upaya Ibu untuk mesejahterakan perempuan ya Bu. Contoh implementasinya seperti apa sih Bu? Apakah di tiap desa, apakah ada program-program apa gitu? ya saya hanya membantu memfasilitasi menjadi kepanjangan tangan mereka ketika mereka butuh usaha modal kita bisa bantu lewat UMKM gitu. Jadi minimal ibu-ibu di rumah teh nanti apa ya saling mijit gitu ya sembari ngarumpi pagi-pagi nyaran rambut tapi mereka punya kegiatan minimal mengangkat UMKM. Paling ini Bu, pertanyaan selanjutnya, kan Ibu sebagai legislator ya Bu, cara Ibu melibatkan masyarakat dalam proses mungkin ketika pengambilan keputusan atau program yang lainnya bersama di pemerintahan itu, upayanya seperti apa Bu? Kalau nggak salah reses juga ya Bu, upaya seperti itu. Jadi gini Kang, setiap wakil rakyat itu dikasih kesempatan untuk membina konstituennya. Secara resmi dari pemerintah itu setahun 3 kali kan. Artinya kita wajib menemui mereka setahun 3 kali untuk mengetahui aspirasi apa sih yang mereka bawa buat kita. Keluh kesah gitu. Keluh kesah, curhatan. Biasanya di bulan-bulan apa? Pokoknya dalam setahun itu 3 kali kan. Seperti target tertentu. Iya, kita biasanya menyesuaikan di awal, tengah, dan akhir. Tapi jarang loh Bu. Iya. Ya maaf aja. Oh gitu ya? Jarang ada Jarang prinsip atau kayak gitu. iya. Jarang lihat. apalagi Bapak mungkin nggak pernah Tidur ngeliat terus, wakil Pak. rakyat. Jarang di rumah Aslinya. terus. Maksudnya dalam artian jarang itu gini, misalkan udah paling ya ketemu lagi kadang-kadang mau nyapa juga kadang-kadang jadi sungkan ke kitanya gitu. Jarang lah ya, mudah-mudahan kalau Ibu dipercaya ada mandat lagi ke depannya ya mudah-mudahan seperti itulah gitu. Saya alhamdulillah Kang, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk reses itu saya lakukan dan melakukan itu tidak di satu titik Kang. Jadi kita punya 6 titik yang wajib kita datangin. Saya bahkan lebih dari 6. Untuk apa ya? Untuk mengetahui kan, mengetahui kesulitan apa mereka di masyarakat. Ya mana kita bisa tahu di sana ada jalan rusak, mana kita tahu di sana banyak pengangguran, mana kita tahu banyak orang yang maaf ya kurang gizi dan lain sebagainya kalau kita tidak turun langsung. Jadi itu wajib seorang wakil rakyat turun.
Jadi reses itu adalah prioritas kita yang difasilitasi oleh Pemprov. banget berarti. Ya, Nah biasanya Bu ketika reses itu kan banyak aspirasi nih Bu, misalkan oh saya pengen dibikinin jalan. Biasanya di tiap desa itu kebanyakan apa sih Bu aspirasinya? prioritas utama biasanya memang jalil ya, jalan lingkungan, jalan lingkungan, TPT kayak gitu. Tapi tidak banyak juga orang yang berkeluh kesah perihal pendidikan. Oh, berarti jarang punya pendidikan soal pendidikan. Ya, Kalau kesal, oh, saya misalkan urusan ini. ya, mereka susah kan gini. sekolah. Kita kan kalau reses itu ada yang apa ya, bisa dibilang kayak mengeluh dia. Iya. Ada yang saya Bu anaknya belum bisa ngambil ijazah. Ya. Emang masih ada Bu yang tahan itu? Ada loh, Masih ada. ada. Bantuin dong Bu. Terus masalah sakit banyak. Di sini Bu masih banyak orang-orang yang ya tidak paham masuk ke rumah sakit. Iya, iya. Bahkan kartu sehat pun tidak pernah dipakai Karena nggak tahu caranya. caranya. Gitu. Jadi diantara kita masalah itu ya ada, tapi memang tidak sebesar kebutuhan infrastruktur. Kenapa? Karena memang kan kalau infrastruktur itu kan ada musrembang, mereka sudah berkoordinasi nih dari RT, RW, desa ke kecamatan. Nah, ada juga kita itu jalannya. Saya juga sering mengikuti ya Bu musdu seperti itu, dan yang saya sangat kecewakan itu para anak-anak muda itu kurang sekali keterlibatannya Bu ketika bermusyawarah di lingkungan desa, dan kebanyakan kalau saya lihat yang selalu diajukan warga itu terkait pembangunan fisik saja Bu. Padahal kalau menurut saya lebih penting juga terkait pengembangan sumber daya manusianya di lingkungan tersebut, dan masih sedikit sekali yang masih yang aware terhadap perihal seperti itu. Dan kalau pembangunan fisik kan misalkan 2 tahun bisa rusak juga, tapi kalau lebih ke sumber daya manusianya kan bisa lebih bagus lah buat kedepannya. Terus lah, Ya. efek mainnya ya. Iya. Ya, ya kadang-kadang kalau kita reses juga kebanyakan memang bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya. Kalau anak muda jarang. Terlibatannya sangat kurang sekali. Kurang. Ya, paling Karang Taruna, diwakili oleh Karang Taruna. Itu juga beberapa Itu juga sebagian hanya ya. sebagian Tapi kalau untuk sekarang saatnya perubahan. Iya, maksudnya iya, iya. kalau barusan akhir ngomong Iya. ada acara musdu, kalau sekarang apalagi kumpulan gitu, meeting apa gimana gitu, mingon lah kalau bahasa Sunda. Ya, Salah gitu ya. Informasi kayak gitu dari jauh-jauh gue udah kedengaran, oh langsung meluncur gitu. jadi musiman ya. Iya, musiman gitu, ya. Iya. Tapi Kang, memang begini. Saya selama ini ya, kalau berkumpul tuh, kalau maaf ini keluar jalur sedikit ya. Iya. Berkumpul nih sama tim itu kebanyakan kalau tolong dong saya mau ngumpulin konstituen misalnya gitu. Mereka tuh larinya itu memang orang tua kan, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, tokoh segala macam. Tapi kalau sekarang saya bilang saya mengumpulkan tim, tapi saya nggak mau orang tua pengen anak muda. Kenapa saya bilang gitu? Ya sekarang zamannya digital. Iya, betul. Digital. Saya kalau tidak menggunakan digital itu agak sulit. Iya. Walaupun saya sebetulnya gaptek, tapi kalau punya anak muda kreatif. Iya, betul. Ya, istilahnya itu bisa jadi tolak ukur lah untuk ke depan. Ya betul Benar. Kak. Kapan-kapan nanti saya temukan. Hampir dari 200 sekian tim saya itu sebagian anak muda. Dan dia paham dengan digital gitu loh. Jadi ya manfaatkanlah gitu loh, anak muda ini benar-benar nih. Mengikuti zaman lah. Itu zaman. Da orang tua mah ayeuna mun kita kasarna Bu ieu pangieukeun. Nggak bisa Kang, saya aja nggak bisa. Saya pasti nyuruh ke
anak-anak Iya, gitu iya. kan. Nah, inilah saatnya anak-anak muda ini memanfaatkan digital. Iya. Next ke depan semua akan digital. Saya rasa wah udah bakal maju pesat lah. Ya, Digital pokoknya sekarang. Apalagi banyak juga Bu, sebenarnya kan anak muda itu sebenarnya Bu, ini pandangan saya sebenarnya anak muda itu tidak apatis sih Bu terkait politik, tapi cenderung ke frustasi aja melihat dinamika politik yang ada, Iya betul, korupsi atau betul, apalah. betul, betul. Itu aja sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi males dengernya Iya, kayak gitu. karena kecuali pemilu kan. Kecuali pemilu itu mah katanya Baru musiman katanya. musiman. Jarang. Tapi enggak Kang, boleh dilihat Kang, wakil rakyat sekarang sudah mulai banyak yang mencalonkan itu anak muda. Iya, anak muda. anak Iya. Dan saya lihat mereka cerdas-cerdas Kang. Terkadang saya juga rada sedikit, minder. waduh, ini anak muda pintar semua nih. Ya dari segi ilmu, dari segi komunikasi dia pintar, apalagi digitalnya dia pintar. Tapi kan tetap yang baru memang menarik, yang lama Iya. lebih energik. Banyak Kang, Iya, iya. banyak sekarang anak-anak muda. Mungkin saatnya anak-anak muda sudah mulai naik. Yang tua-tua sudah mulai. Ngomong-ngomong nih Bu, kita sudah bincang-bincang sangat jauh. Kira-kira masih ada juga nih yang belum tahu sebenarnya fungsi dan tugas DPR itu seperti apa sih Bu? Soalnya masih ada yang kurang tahu nih Bu. Iya Bu. Oh, Saya juga masih awam lah gitu, masih kurang, masih bias lah ya. kalau kepala-kepala daerah diawasi kan sama DPR juga kan. Ya, Kalau DPR diawasi sama siapa? sama wakil, sama Sama rakyat. rakyat ya. Kontrol sosial kita Iya. itu rakyat. Gitu. Ya kita kan membuat regulator, kita sebagai pengawas juga eksekutif. Jadi itu kan. Dan kita juga diawasi oleh siapa? Oleh kontrol sosial kita. Jadi kita nggak bisa macam-macam. Itu. Dan saya sering sekali diawasi oleh para Pasti lah. kontrol sosial gitu. Oke, untuk seberapa yakin Ibu nih di pemilihan sekarang Ibu bisa terpilih kembali nih? Waduh, kalau yakin tuh hanya satu, Allah yang punya keyakinan penuh gitu. Yang terpenting buat saya adalah ikhtiar kan. Ikhtiar karena saya masih punya program yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan dengan program yang belum terselesaikan saya bisa menyelesaikan. Ya, saya bisa kembali lagi ada di legislatif. Iya. Satu lagi nih Bu, mohon maaf ya, yang paling penting ini Ya. ya mungkin di kalangan semua masyarakat lah gitu, untuk mensejahterakan masalah kemiskinan terutama ya dalam sektor ekonomi lah gitu ya. Contoh kayak bansos gitu. Nah itu yang saya sangat sayangkan, itu kayaknya itu benar-benar Nggak akurat. nggak akurat lah, nggak real gitu. Bahwa yang saya kok ini yang harusnya menurut pandangan Dapat saya ini benar Ya. masih bisa mampu kok ya, dapat. ya. Kayaknya Yang saya ini lihat kebalikannya, ini kok masih belum Belum dapat dapat. juga. Nah itu yang mudah-mudahan kayaknya ini kalau ibu curhat. kepilih Ya. bisa merubah lah skema kayak gitu. Artinya ini otoritasnya sebenarnya dari desa kah atau Ya mana? itu saya Jadi gini kadang-kadang Kang, nggak ngerti itu saya itu. ini sebetulnya permasalahan yang sudah berkali-kali kita bahas kan. Iya. Jadi kalau yang namanya bansos, kartu sehat itu sebenarnya nyambung semua kan, satu jalur ya. Iya. Nah, yang harus kita dudukkan bersama itu adalah Disdukcapil, Iya. Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan serta BPJS. Ini harus berbarengan. Makanya ini salah satu yang selalu saya utarakan ketika kita hearing bersama dinas-dinas tuh, coba duduk bareng lah mereka biar datanya akurat. Terkadang Kang, punten, bukan saya membenarkan dari satu sisi, Iya. tidak. Iya ya. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya. Orang yang sudah meninggal
mereka tidak melaporkan Nah, betul itu Bu. bahwa ini sudah nggak ada. Ya. Itu mereka khawatir ketika melaporkan itu berhenti bantuannya. Justru yang saya nggak ngerti ya Bu, kandidatnya udah meninggal, Tapi masih masih diterusin sama anaknya kata saya. Nah, makanya Enggak, itu juga nggak kesadaran daripada Iya, masyarakatnya. mungkin dia aktor dari sayang bawah lah juga ya, gitu. Bu. Nah, Orangnya tetapi udah jangan nggak salah. ada. Sampai Tetap sekarang kalau masih kita dalam ngalir. posisi yang belum mampu, ya pasti tetap kita bantu kan. Cuman koordinatornya yang harus diganti. Nah, permasalahan selanjutnya orang sudah sejahtera tidak mau, kan itu orang tuh dari mulai tidak mampu menjadi sejahtera, sudah sejahtera dia tidak mau melepaskan juga. Iya, betul betul. Jadi itu semua poinnya kita tidak bisa menyalahkan satu sisi kan. Iya. Misalnya oh, ini mah gara-gara dinas sosialnya gitu kan, atau ini gara-gara eh, dinas kesehatannya, atau gara-gara BPJS-nya, atau gara-gara disduknya. Nah, ini berkesinambungan kan. Nah, saya sudah menyarankan mudah-mudahan bisa berjalan untuk 4 ini ya, untuk terus memberikan sosialisasi, mengedukasi, penyuluhan kepada masyarakat-masyarakat, terutama kita gandeng adalah kepala desa dari camat, kepala desa, RW dan RT. Mohon maaf Bu, itu pangkal pertamanya ujung-ujungnya mah dari bawahnya dulu berarti. Oh, iya. Kalau ke sana mah kita nggak tahu dulu ya. Iya. Nah, Pak, gini, orang meninggal, masa kita tawarkan, Pak, saya kasih surat meninggal, nggak mungkin Pak. Berarti Kalau bikin KTP kan kita bisa nih, Pak saya pindah gitu kan, bikin KTP langsung ke disduknya kan, bilang. Tapi kan orang meninggal karena kan sensitif loh Kang. Ya masa kita membuka ini. malah ada obrolan kayak gini ya Bu. Katanya, oh mungkin kurang pendekatan ke pengurus tempat. Oh pendekatan apa? Nggak ada, Harusnya nggak ada. deket temenan maksudnya kayak Iya, gitu. nggak ada. Tawa dulu Jadi nanya. si data itu kalau memang belum direvisi sampai ke pusat pun Pusat. tidak akan direvisi. Sudah akan berubah plus. Nah sekarang tinggal masyarakat mau berbuka hati juga, dari pemerintah juga mau ada ketegasan bagaimana ini, karena kalau udah ada keterangan dia meninggal jangan khawatir dicoret, itu bisa kita pindahkan koordinatornya, tapi Mak. bisa, nah itulah nanti kita selusuri di situ dulu Iya. Pak. Biar kita tahu nih mana yang sudah sebetulnya sudah tidak layak. Nah itu yang harus sebetulnya turun ke bawah itu kan. Iya, Emang nggak ada audit gitu Bu? Nah, itu. Ya bukan audit ya, ibaratnya apa ya, kalau bantuan ke bawah itu kan itu tadi ada yang kadang kurang pas kan. Jadi data yang dulu copy paste aja, Iya. entah mungkin dia males entah gimana, tapi yang terjadi memang seperti itu, dan itu yang paling saya rewelkan ketika hearing itu, pasti itu yang saya rewelkan itu loh. Tolong dong, karena ini menyangkutnya semua juga larinya ke anggaran. Kalau memang jelas gitu kan, ini di sini mentoknya di mana, karena apa, coba nih yang 4 ini bikin satu kesinambungan untuk turun ke bawah. Berarti Data cocok aku. lah slogannya ya sama itu gitu untuk gerakan perubahan. Luar biasa. Aslinya ini. Ya sekecil apapun bentuknya usaha kita, yang penting kita bisa merubah jauh lebih baik, itu yang harus kita lakukan. Itu kan. Nah sekarang saya mau tanya terkait PAD di Subang nih, Bu. Apakah meningkat atau justru menurun nih? Gimana nih, Bu? Harusnya meningkat Harus meningkat? dengan banyaknya semua industri, pengusaha, harusnya meningkat. Dan Apalagi kita kan kemarin upayakan. ada COVID, Bu, itu terpengaruh nggak sih, Bu? Oh sangat terpengaruh itu ya. tidak hanya Pasti. satu kota, itu semua kota seluruh Indonesia itu terpengaruh. Cuman kan COVID sudah bukan menjadi alasan. Iya. Tapi yang namanya orang sakit sembuh itu kan ada masa apa ya, Recovery-nya lah. recovery-nya. Tapi ini yang kita genjot. Jadi untuk mengupayakan peningkatan daerah ini benar-benar harus meningkat dengan segala sesuatu yang kita lihat lah. Subang nggak sama kayak kemarin-kemarin. Jadi juga jadi kota industri katanya. Ya, Subang. ya nanti kan kedepannya akan Iya. seperti itu.
Kalau menurut Ibu ya Bu, anggaplah dari kacamata masyarakat di Subang itu apa sih yang masih kurang gitu Bu, yang memang perlu banget diperjuangin gitu Bu untuk saat ini? SDM, SDM. SDM-nya. Biar kita semua masyarakat bisa mempunyai keahlian masing-masing dan bisa dipergunakan. Di mana kita punya usaha tidak mungkin ya kita berjualan tidak mungkin tidak ada yang beli Iya. gitu. Ya. Itu aja. Intinya prinsipnya harus ke situ. Kalau kita punya keahlian apapun tidak mungkin kita tidak bisa lakukan. Ketika kita mungkin usaha itu belum bisa berkembang, bukan berarti kita jatuh terdiam, ya bangkit lagi, Iya. bangkit lagi. Itu kan. Nah, SDM. terkait LPK Bu tadi, sebenarnya kalau menurut saya dari atas misalkan Ibu dari pemerintah memang membuat program LPK untuk membantu para anak muda. Nah, yang jadi masalahnya kadang anak muda yang di lapisan-lapisan yang terjauh misalkan, anggaplah seperti saya yang kurang mendapatkan akses informasi terhadap handphone, masih ada juga Bu. Itu kadang masih belum tahu gitu sampai sekarang itu bahwa ada LPK. Jadi artinya masih ada ketertimpangan lah gitu Bu, anak muda. Kan kita tidak bisa menyamaratakan ya Bu, Betul. anak muda ini sama anak muda daerah lain tidak bisa dari segi aksesnya juga tidak bisa. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada kesetaraan lah gitu Bu. Khususnya di daerah Wajar lah Subang, gitu ya. iya. Ya itu kan. Balik lagi tugasnya kita. Iya. Iya. Sebagai wakil rakyat harus bisa menyampaikan apa keluh kesah mereka, kita sampaikan, kita cari bantu untuk solusinya. Bagaimana ke depannya. Visi misi Ibu ke depannya gimana? Saya nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk Udah deh. dibilangin perubahan. Ini udah jelas perubahan. Bagus. Iya. Pokoknya Subang harus menjadi lebih baik. Iya. Support UMKM. Baik Bu, paling apa nih yang ingin Ibu sampaikan khususnya buat anak muda, Ya. buat warga Subang? Ya, Silakan Bu. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ilmu pun sampai tua pun kita masih butuh untuk belajar. Iya. Jadi mumpung masih muda, belajarlah mencari sesuatu yang membuat bekal kita nanti. Yang pasti carilah wakil rakyat yang benar-benar bisa kita jadikan pegangan. Menjadilah pemilih yang cerdas. Iya. Gitu. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang hanya sesaat. Iya. Tetapi sebagai wakil rakyat itu bekerjanya 5 tahun ke depan, bukan hanya sesaat. Ya. Gitu aja. Terima kasih banyak Bu.